menyerupai malaikat. Ya. Coba saya ulang lagi, barang siapa yang menggunakan seluruh potensinya, seluruh daya, seluruh kekuatan, baik kekuatan hayawaniyah maupun kekuatan insaniyahnya, untuk apa? Dua hal, al-ilmu wal amal, untuk meraih ilmu lalu mengamalkan ilmu tersebut, maka tasyabbaha bil malaikah, dia sudah mirip dengan malaikat. Fahaqiqun bi an yalhaqa bihim, bahkan layak dia itu disamakan dengan malaikat. Mulhaq, layak disamakan dengan malaikat. Wajadirun, dan bahkan pantas bi an yusamma malakan, disebut sebagai seorang malaikat. Wa rabbaniyan, dan disebut sebagai manusia yang rabbani. Manusia rabbani adalah manusia yang menggunakan segenap potensinya untuk meraih ilmu dan amal. Itu manusia apa? Rabbani. Ya. Malakan, jadi menungso nih, tapi tidak boleh satu ya, dua. Jika segenap daya itu, segenap kekuatan itu digunakan untuk meraih dua tadi, ilmu dan amal, maka akan naik dia derajatnya ke kasta malaikat, naik ke level para malaikat atau robbani. Makhluk robbani itu makhluk yang memang berilmu dan beramal soleh hidupnya, naik ke sana dia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadza illa malakun karim, sesungguhnya ini tidaklah orang ini, maksudnya Nabi Yusuf itu, melainkan seorang malaikat yang mulia. Jadi Nabi Yusuf itu kan manusia, tapi saking sayane tiang, jangan diterjemahkan wong ganteng tok ngoten mboten. Yang ganteng zahir, yang ganteng artinya ini Nabi Yusuf, makanya disebut-sebut apa? Illa malakun karim. Wah gitu tuh, menungso malaikat itu. Sampai digambarno kayak ngoten. Tuh. Nah ini kita bisa kayak ke sana. Tapi kalau misalkan hanya akal ini sampai berhenti pada pengetahuan saja, tapi tidak sampai turun sampai perilaku, baik perilaku secara zahir maupun batin, ia tidak masuk ke dalam fase ini. Seperti punya pengetahuan tetapi tidak diamalkan, atau sebaliknya beramal tanpa ilmu. Lu tuh kalau di sapa sing nyetir mungkin orang itu beramal entah apa saja ya, beramal misalkan salat, zikir atau sebagainya, terus tidak ada pengetahuannya, akal nadharinya tidak berfungsi, akal amalnya tidak berfungsi, tetapi boleh jadi dia menuruti syahwaniyahnya. Itu yang dibahayakan kan itu. Sehingga orang-orang yang seperti ini, kata Al-Ghazali di Muqaddimah Ihya Ulumuddin, itu tuas capek, banyak orang kecapean dan keletihan, tetapi tidak dapat apa-apa. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan dahaga. Boleh jadi karena tidak ada pengetahuannya, akal nadharinya tidak gerak, akal amalnya tidak bergerak, sehingga puasa itu tetap ngerasani wong, sehingga puasa itu tetap drengki teng tiyang, tetap puasa izin nyakiti yang lintong. Nah, cara padahal poso itu maknanya imsak, menahan jiwa, menahan diri dari melakukan hal yang tidak baik. Makanya orang yang beramal tidak menyertakan al-aqlu an-nadhari atau al-aqlu amalinya,
bisa jadi dia beramal itu menuruti al-ba'itha asy-syahwaniyah atau al-ba'itha al-ghadabiyah. Lek syahwaniyah ngene engko malian ya. Sedekah biar dapat pujian, itu syahwat itu. Ya, apa ya? Megang mic supaya dapat pujian. Itu ya syahwat bisa. Makanya gak masuk nang ngene saringan itu. Amal-amal yang diproduksi hasil bersumber dari syahwaniyah, ghadabiyah itu tidak masuk dalam hisabul a'malis shalihah. Sadurunge budal mati wis di pricing dhisik, gak masuk soter. Kenapa? Karena untuk menuju ke al-haqaiq al-ilahiyah, kebenaran-kebenaran ilahiyah yang ada dalam Quran atau sabda Nabi, itu butuh abduhai nanti. Adapun ke bawah itu pembantu sifatnya. Nih, pembantu. Kalau sampai ke lisan berarti lisannya membantu. Kalau sampai ke tangan, tangannya membantu. Semuanya membantu nanti. Untuk apa? Dua tadi itu. Al-aqlu al-amali dan al-aqlu al-nazari itu. Makanya ini dua-duanya loh ya. Tidak satu di antara dua, tapi dua-duanya. Al-amalu, al-ilmu wal-amalu. Wa man sarafa, barang siapa yang berpaling, mengo, memalingkan himmatahu, perhatiannya, himmahnya, memalingkan ke arah mana? Ila itba'il lazzatid badaniyah, ya, mengalihkan pandangannya kepada menuruti kelezatan badan. Ya. Siapa yang mengalihkan perhatiannya menuju kepada apa? Kenikmatan badaniyah, kenikmatan jasadiyah, baik mata, hidung, telinga, mulut, perut dan sebagainya itu. Jadi mengalihkan ke sana, tidak ke ilmu dan amal. Ya'kulu kama ta'kul an'am, dia makan layaknya al-an'am itu makan. An'am itu apa? Hewan ternak, ya. Makan ya, layaknya makan hewan ternak. Faqad nazala, maka dia termasuk orang yang turun ila ufukil bahaim, turun kepada strata kelas bahima, hewan. Kalau hidupnya itu hanya beralih memperhatikan urusan kelezatan apa? Badan, ya, atau ya jasmani. Ya jasmani, kelezatan jasmani apa? Ya melihat. Ketemu apa yang enak sak penak itu delok, sak pendelengane sak mentoke, ya. Ono sepeda motor api didelok sak kapoke, ono mobil api didelok sak kapoke, ono pakaian api didelok sak kapoke, ono panganan enak didelok sak kapoke. Dan pokoknya wis arahnya menuruti nikmatnya melihat. Itu ya. Kemudian ya makan, yakulu kama ta'kul an'am.